Antrian panjang calon penumpang kereta api yang mendaftar untuk melakukan rapid test antigen juga terjadi di stasiun Madiun. Bahkan antrean rapid test antigen ini menimbulkan kerumunan. Situasi ini tentu bertolak belakang dengan pencegahan COVID-19 yang mewajibkan jaga jarak dan menjauhi kerumunan. Untuk menghindari kerumunan, pihak stasiun Madiun mengerahkan sejumlah petugas keamanan untuk meminta penumpang agar tidak berkerumun dan menjaga jarak. Sejumlah penumpang pun mengeluhkan kebijakan rapid test antigen ini. Ya, dengan seperti ini sebenarnya jujur saja saya belum tahu seperti ini. Belum tahu, baru tahu tadi waktu di sini ternyata harus rapid antigen dulu di sini. Nah, setelah itu ya terpaksa kan harus dibatalkan kereta saya. Jadi kebijakannya bagus Pak, cuma kemarin kayaknya mendadak nggak sih? Gitu ya. Jadi kayak kalau saya lihat berita tuh ada beberapa orang tuh yang kadang di cancel, itu kan jadi kasihan ya. Terus kayak gini kan antriannya juga jadinya panjang gitu loh. Sementara itu, Iksvan Hendri Wintoko, Kepala Humas PT KAI Daup 7 Madiun mengatakan, bila sejak Rabu 23 Desember 2020 tercatat sudah ada 145 pendaftar rapid test antigen di stasiun Madiun. Dari 145 orang tersebut, 141 orang penumpang diantaranya diperkenankan naik kereta menuju kota tujuan. Sementara 4 orang penumpang tidak diperkenankan karena hasil tes antigen menunjukkan hasil positif. Untuk mengantisipasi membeludaknya calon penumpang, pihak stasiun membatasi mulai jumlah calon penumpang yang akan melakukan rapid test antigen maksimal 150 penumpang per harinya. Khususnya di wilayah Daup 7 Madiun, bahwa stasiun Madiun per tanggal 23 Desember 2020 telah melayani rapid tes antigen. Permulaan tanggal 23 kemarin jam 07.00 sampai dengan 19.00, menurut data ada sekitar 145 pendaftar yang sudah dilayani. Dilakukan rapid test antigen. Untuk itu pelaksanaan kemarin alhamdulillah berjalan lancar. Ada sekitar 141 yang diperkenankan naik, 4 orang tidak diperkenankan naik. Mencegah antrean dan kerumunan saat melakukan rapid test antigen, pihak stasiun menghimbau kepada calon penumpang untuk melakukan tes pada H-1 keberangkatan. Kebijakan rapid test antigen sebagai syarat untuk naik kereta api juga dikeluhkan penumpang kereta api di stasiun Nganjuk. Bahkan sejumlah penumpang mengaku tidak mengetahui adanya syarat tersebut dan masih menggunakan surat keterangan sehat dari puskesmas setempat. Sejumlah penumpang mengeluh lantaran harus mengeluarkan biaya tambahan sebesar Rp105.000. Sejumlah penumpang memilih membatalkan keberangkatan daripada harus menambah pengeluaran. Frida, penumpang yang hendak ke Jakarta, mengaku telah membatalkan keberangkatannya lantaran harus mengeluarkan uang Rp250.000 untuk tiket dan biaya rapid test antigen. Itu nggak jadi lah, gagal. Gagal naik kereta api. Sebab kata rapid test bayar lagi ya. Nah, tadi tiketnya kembalikan berapa ratus ribu? Ya itu kemarin kan bayar tuh. Ya kembali semua lah, 280. 280. Berapa tiket itu? 2 tiket. 2 tiket. Kenapa dikembalikan, Bu? Sebab saya batalkan mau pergi. Kalau rapid test mau, tapi suruh bayar lagi. Hal yang sama juga dilakukan Ledina yang terpaksa mengembalikan tiket lantaran pihak stasiun tidak menerima surat hasil rapid test dari puskesmas. Koiri, orang tua Ledina, mengatakan bila PT KAI telah mengembalikan utuh uang tiket anaknya. Karena surat keterangannya pakai surat keterangan tidak berlaku. Yang katanya petugas yang berlaku yang suratnya yang apa? Antigen atau apa itu? Antigen, yang baru itu. Iya. Bapak sama putri Bapak belum tahu Pak? Iya, belum ngerti.
PT Kereta Api mulai memberlakukan syarat rapid test antigen sesuai surat Kemenhub nomor 23 tahun 2020 tentang petunjuk pelaksanaan perjalanan orang dengan transportasi perkeretaapian selama masa Natal dan Tahun Baru 2021. Lantaran tidak tersedia layanan rapid test antigen di Daob 7, PT Kereta Api Daob 7 Madiun berharap penumpang melakukan rapid test antigen di rumah sakit terdekat. Apa perbedaan tes antibodi, tes PCR, dan tes antigen? Nantikan pendapat Profesor Aryati, Guru Besar UNAIR tentang perbedaan ketiga tes ini usai pariwara.